Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak level 5 SDTG Al-Abidin Surakarta? Sehat ya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Sudah sholat duha semua? Alhamdulillah sudah banyak yang sholat duha ya. Jangan lupa habis lihat video ini silahkan kalian sholat duha ya bagi yang belum sholat duha. Oke, mari kita simak materi pada hari ini ya. Mari kita simak surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, sebelum kita lanjut ya, Usnana punya pertanyaan dulu. Menurut kalian, kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Ya, kegiatan ekonomi itu adalah ya kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi alam itu terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah usaha agraris. Nah, kita tahu ya, Indonesia itu terkenal sebagai negara agraris. Kenapa? Ya, karena sebagian besar penduduknya itu bekerja di bidang pertanian ya. Selanjutnya adalah peternakan, perikanan. Nah, perikanan sendiri itu dibagi menjadi dua. Perikanan air darat dan juga perikanan air laut ya. Kemudian pertambangan, perdagangan, perindustrian, dan kehutanan. Nah, itu didasarkan dengan kondisi alam ya. Nah, untuk jenis-jenis kegiatan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi, distribusi, ataupun konsumsi? Oke, lanjut ya. Kita bahas. Yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Ya, kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itulah kegiatan produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu sering disebut produsen. Contoh kegiatan ekonomi yang dapat dikatakan sebagai produsen adalah pengrajin gerabah, pengrajin telur bebek, peternak, petani, dan seterusnya. Nah, distribusi. Apa itu distribusi? Ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Ingat ya, distributor. Nah, tujuan dari kegiatan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat. Contoh kegiatan ekonomi yang dikatakan sebagai distributor adalah pedagang, detailer, marketing ya. Nah, konsumsi. Apa itu sih konsumsi? Ya, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan ini hanya menikmati ya, menikmati saja. Nah, untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha untuk memperoleh kepuasan. Nah, orang yang menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa, itulah yang disebut konsumen. Ya, kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu jenis ekonomi perorangan, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas
dan biasanya dikelola secara sederhana. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola bersama atau kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Nah, contoh usaha ekonomi perorangan. Ada yang tahu? Iya, yang pertama adalah usaha pertanian. Usaha perdagangan, biasanya kita tahunya di pasar-pasar ya. Usaha jasa, kemudian industri kecil atau industri rumahan. Ya. Sedangkan contoh ekonomi yang dikelola oleh kelompok, yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak dan tanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Selanjutnya adalah CV. Apa itu CV? CV adalah persekutuan komanditer. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Di sini dibagi menjadi sekutu aktif yang berperan sebagai investor dan pengelola. Sekutu pasif hanya sebatas sebagai investor atau pemberi modal. PT. PT adalah perseroan terbatas. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham-saham, dan di sini saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Selanjutnya adalah BUMN. Jadi BUMN itu adalah perusahaan milik negara, ya. Kemudian terakhir adalah koperasi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bila ada salah kata, Usnana minta maaf ya. Tolong diikhlaskan dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.